Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami, Kelompok 7, Petrokimia dan Polimer, kelas AP1, yang akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai jurnal utama petrokimia. selamat menyaksikan dari jurnal yang kami ambil. Kelompok 7 AP1 terdiri dari saya sendiri, Kevin Pullman, Istiani, dan Amelie, menjelaskan pertama-tama tentang mind map. Di sini akan dimulai dari abstrak, kemudian masuk pendahuluan, metode, dan hasil pembahasan yang terakhir akan disimpulan. Untuk abstrak sendiri, berikut merupakan abstrak dari jurnal yang kami ambil, yang dimana dalam percobaan ini mengkaji resep baru untuk memproduksi bensin dengan oktan tinggi berbasis bahan baku dengan menggunakan isoktan, yang hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar yang dihasilkan sangat ditentukan oleh pengukuran oksidasi melalui periode induksi yang nilainya lebih dari 462 menit. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pertama-tama tentang minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang berasal dari dalam bumi berbentuk cair yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri maupun sebagai bahan bakar. Campuran dari minyak bumi terkandung dari senyawa-senyawa hidrokarbon sebesar 97 hingga 98%. Unsur lain dalam jumlah kecil seperti belerang. Terdapat juga unsur lain dalam jumlah kecil seperti belerang, nitrogen, oksigen, vanadium, nikel, besi, dan tembaga. Berikutnya adalah gas kondensat. Pengertian dari gas kondensat adalah campuran berdensitas rendah dari suatu cairan hidrokarbon yang berupa komponen gas dalam gas alam mentah. Kandungan dari gas kondensat ini berisi hidrogen sulfida, markaptan, karbon dioksida, alkana rantai lurus mulai dari C2 sampai C12, sikloheksana, nafta, serta senyawa-senyawa aromatik seperti benzen, toluen, silen, dan etilen benzen. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk membuat resep pembuatan bensin oktan tinggi berbasis stok gas dengan menggunakan isooktan sesuai dengan persyaratan teknis bahan bakar bensin melalui karakteristik fisiokimia di Rusia dan Eropa untuk bensin motor. Metode yang digunakan pada makalah ini adalah di mana gas nafta yang terdiri dari MTBE, isooktan, isopentan, dan komponen aromatik yang terdiri dari toluen, etilen, benzen, isopropil benzen dicampur menjadi bahan bakar campuran, di mana bahan bakar yang campuran ini dianggap optimum ini dibandingkan dengan regulasi standar yang telah ada. Dan dari kedua sampel ini dilakukan tes fisikokimia seperti RON, MON, RVP, dan lainnya. Baik, selanjutnya saya Istiani J3L 118035 akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu periode induksi. Periode induksi menunjukkan stabilitas minyak di mana periode induksi yang semakin singkat menunjukkan bahwa minyak semakin cepat teroksidasi. Metode pengukuran periode induksi didasarkan oleh penentuan waktu keberadaan bensin dalam medium oksigen pada suhu dan tekanan tinggi. Senyawa oktana adalah senyawa hidrokarbon yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan kualitas bahan bakar bensin yang dikenal dengan istilah angka oktan. Berdasarkan percobaan, isooktana bentuk murni adalah senyawa relatif stabil dan periode induksinya adalah 120 menit menurut ASTM D525. Namun nilai periode induksi untuk bensin A92 dan A95 lebih dari 462 menit, di mana nilai standar Rusia minimal yaitu 360 menit. Yang kedua yaitu peringkat oktan. Angka oktan pada bensin akan menunjukkan performa mesin. Performa mesin akan bekerja secara optimal seiring dengan meningkatnya angka oktan bensin. Terdapat dua metode uji dalam menentukan angka oktan, yaitu Research Octane Number atau RON dan Motor Octane Number atau MON.
Uji RON diperlukan untuk memberikan suatu gambaran mengenai akselerasi rendah dari suatu kendaraan, beban tinggi, dan knocking pada suhu medium. Sedangkan MON menggambarkan kendaraan saat berakselerasi tinggi, beban tinggi, dan knocking pada temperatur tinggi. Berikut ini adalah grafik pengaruh kandungan senyawa aromatik terhadap RON dan MON. Grafik pertama ini menunjukkan pengaruh kandungan toluen, etilbenzen, dan isopropilbenzen pada RON. Jadi, dapat kita lihat dari grafik ini semakin besar konsentrasi senyawa aromatik yang ditambahkan ke dalam sampel, maka semakin besar pula nilai RON-nya. Di sini kita ambil contoh ketika 15% toluen ditambahkan ke dalam sampel, maka nilai RON-nya 92. Namun ketika kita menambahkan 20%, maka nilai RON-nya meningkat menjadi 95. Hal ini juga berlaku pada pengaruh kandungan toluen, etilbenzen, dan isopropilbenzen pada MON. Jadi semakin besar kandungan senyawa aromatik yang ditambahkan ke dalam sampel, maka nilai MON-nya juga akan semakin besar. Di sini dapat kita lihat ketika 15% toluen ditambahkan ke dalam sampel, maka nilai MON-nya itu menjadi 84. Sedangkan ketika kita menambahkan 20% toluen ke dalam sampel, maka nilai MON-nya menjadi 85,3. Tekanan uap relatif atau RVP memberikan gambaran tambahan mengenai volatilitas bensin. Nilai tekanan uap relatif juga memberikan informasi mengenai kualitas bensin serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Semakin besar nilai RVP dari gasolin, maka akan semakin rendah emisi buangan atau emisi pembakaran. Hal ini berarti baik untuk peningkatan kualitas udara. Berikut ini merupakan pengaruh kandungan senyawa aromatik terhadap RVP. Berdasarkan grafik ini, kita ketahui bahwa semakin besar kandungan aromatik yang ditambahkan ke dalam sampel, maka nilai RVP-nya juga semakin rendah. Di sini kita ambil contohnya yaitu pada penambahan toluen ke dalam sampel sebanyak 15%, maka nilai RVP-nya itu adalah 30. Sedangkan ketika kita menambahkan toluen dengan konsentrasi 20% ke dalam sampel, maka nilai RVP-nya itu 28,7. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pada poin keempat dan poin kelima, di mana di sini saya akan membahas terlebih dahulu pada poin keempat mengenai kurva distilasi. Kurva distilasi di sini merupakan kurva distilasi yang menggambarkan suatu temperatur titik didih dari suatu campuran yang melawan fraksi dari volume distilat. Di sini dapat kita lihat kurva distilasi campuran dari gasolin digunakan menggunakan dua sampel, yaitu sampel 1 dan sampel kedua. Sampel 1 ini merupakan gasolin dengan tipe A92 dan sampel 2 ini digunakan gasolin dengan tipe A95. Di mana titik didih awal dan titik didih akhir untuk sampel ini secara optimal pada sampel 1 yaitu gasolin dengan tipe A92 diperoleh temperatur 51 derajat Celcius hingga 118 derajat Celcius, di mana ini ditujukan pada kurva yang bergariskan warna biru. Kemudian untuk sampel 2 diperoleh temperatur pada suhu 52 derajat Celcius dan 151 derajat Celcius, di mana ini ditujukan pada kurva yang bergariskan warna merah. Selanjutnya, pada poin kelima, di sini saya akan membahas mengenai performa mesin. Performa mesin di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu ukuran dari suatu mesin, angka kompresi, suhu dan tekanan udara yang berada di sekelilingnya, proses pembakaran, dan kualitas bahan bakar. Hasil pengujian pada jurnal yang kami acu ini digunakan bensin dengan tipe A92 dan A95, di mana emisi gas buang yang termasuk ke dalam kandungan karbon monoksida, NOx, dan kandungan CH untuk bensin dengan tipe A92 diperoleh masing-masingnya yaitu 1,6 volume persen, 167 ppm, dan 2261 ppm. Sedangkan untuk bensin dengan tipe A95 diperoleh nilai 1,3 volume persen, 110 ppm, dan 2142 ppm. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa bensin motor dengan tipe A92 dan A95 yang diproduksi sesuai dengan peraturan standar Rusia dan Eropa. Simpulan yang dapat
kami sampaikan pada percobaan kali ini berdasarkan jurnal yang kami acu ialah berdasarkan hasil analisis percobaan pada kedua sampel bensin dengan tipe A92 dan A95 menghasilkan nilai periode induksi lebih dari 462 menit, di mana nilai standar Rusia dan Eropa ini minimal 360 menit, yang artinya bensin dengan tipe A92 dan tipe A95 memenuhi standar Rusia dan Eropa. Terima kasih. Anak hebat dan pemberani. Makan donat di piring bersih. Kami tutup presentasi ini. Salam hormat dan dan terima terima kasih. kasih.